Pemirsa, Komite Stabilitas Sistem Keuangan memastikan kondisi perekonomian tetap terjaga di kuartal 3 2020. Di tengah pandemi COVID-19, indikator sistem keuangan menunjukkan tanda positif. Meski ketidakpastian masih tinggi di tengah pandemi COVID-19, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyebut bahwa indikator sistem keuangan tetap berada dalam kondisi terjaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa di kuartal 3, aktivitas ekonomi menunjukkan pemulihan setelah adanya pembatasan sosial. Ini ditopang adanya perbaikan dari sisi ekspor dan realisasi stimulus fiskal. Kinerja ekspor menunjukkan perbaikan terutama pada komoditas baja, tekstil, pulp, waste paper, dan lain sebagainya, seiring permintaan dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK triwulan ketiga tahun 2020 tetap terjaga sehingga bisa menopang proses pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Indikator stabilitas sistem keuangan tetap berada pada kondisi normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi coronavirus 19 atau COVID-19. Ketahanan sektor keuangan juga diamini Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso. Namun Wimbo mengingatkan agar perbankan terus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Pasalnya, seiring dengan ekonomi yang makin pulih, debitur-debitur yang sempat menerima restrukturisasi kredit mulai terlihat kemampuan membayarnya. Di mana ditunjukkan bahwa rasio permodalan bank atau yang sering disebut capital adequacy ratio terjaga pada level cukup tinggi pada Agustus 2020, yaitu sebesar 23,39%. Dibandingkan triwulan 2 2020 kemarin yang berada pada level 22,5%. Di samping itu juga dapat kami sampaikan bahwa risk-based capital untuk industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 506% dan 330,5%. Level tersebut jauh di atas ketentuan minimum yang diberlakukan untuk industri asuransi. Ketahanan sektor keuangan yang terjaga tercermin dari permodalan dan likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang terjaga. Rasio kecukupan modal per Agustus berada di 23,39%, meningkat dibanding 22,5% di kuartal 2. Alat likuid per non-core deposit per 14 Oktober menguat menjadi 153,6% dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga di level 32,88%, meningkat dari 26,24% di triwulan 2. Risk-based capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing 506% dan 330,5%.